Pas lagi dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba samar-samar kayak ada suara tapak kaki orang yang lagi jalan muterin tenda. Rudy terus bangun dan dia buka tuh resleting tenda. Sret. Dan dia ngintip. Beuh. Yes, bibir gue udah sembuh. Udah gak jontor lagi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Wow, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di Pendakian Horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja bikin gue batal naik gunung. Ini adalah ceritanya seorang pendaki asal Malang, kita sebut aja Rudy. Dan dia mau berbagi pengalaman sewaktu dia mendaki ke Gunung Argopuro via Bremi. Jadi Mas Rudy dan teman yang ngecamp itu lagi tidur dalam tenda. Ada sebuah kejadian yang gak bakal bisa dia lupain. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu hari Senin, tanggal 25 Februari 2019. Siang-siang, pas Rudy lagi nyantai, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dicek lah tuh HP-nya kan. Pas dilihat, ternyata itu adalah telepon dari salah satu temennya. Kita sebut aja namanya Lia, cewek. Pada intinya, si Lia ini nanyain Rudy, jadi nggak ke Argopuro? Rudy bilang, jadi, tanggal 19 bulan depan naik. Terus si Lia bilang tuh, ya nggak bisa diundur, tanggal 1 aja naiknya. Soalnya si Lia ini pengen ngerayain ulang tahunnya yang ke-17 di Taman Hidup, katanya. Jadi emang sebelum Lia nelpon, si Rudy ini udah punya rencana buat naik ke Gunung Argopuro sama 2 orang temennya, kita sebut aja namanya Fatih sama Ahmad. Karena permintaan Lia itu, Rudy teleponlah kedua temennya tuh buat nanyain gimana, bisa nggak kalau diundur. Fatih sama Ahmad bilang ya kalau mereka ikut aja. Beberapa hari kemudian, di hari Kamis pagi itu, Rudy chat tuh temen-temennya yang pada mau naik ke Argopuro, pengen ngajakin ngumpul buat nyiapin peralatan dan segala macem. Tapi ternyata di hari itu Fatih sama Ahmad ngabarin kalau mereka nggak bisa ikut pendakian karena ada hal yang nggak bisa ditinggal. Nah, berarti tinggal berdua nih, tinggal Rudy sama Lia doang. Rudy terus nanya, ini gimana? Kita cuma berdua nih, mau lanjut apa next aja? Lia bilang, lanjut aja. Nanti kan di sana banyak rombongan lain. Berharapnya sih begitu. Oke lah, setelah percakapan itu, Rudy pun nyiapin segala sesuatunya buat pendakian tersebut. Tanggal 28 Februari, pagi hari jam 9. Setelah Rudy rasa semuanya udah siap, dia jemputlah Lia tuh ke rumahnya, sekalian pamit sama orang tuanya. Singkat cerita, perjalanan menuju ke base camp Bremi pakai motor itu awalnya lancar, gak ada kendala. Sampai ada kejadian. Ban motor mereka bocor di tempat yang sepi dan lumayan jauh dari perkampungan. Mau gak mau, mereka doronglah itu motor sampai ada sekitar 30 menitan. Sampai mereka akhirnya nemuin tukang tambal ban. Dan setelah dicek, ternyata motornya itu gak kenapa-napa. Cuman kempes ban biasa aja. Gak tahu apakah itu sebuah pertanda. Mereka baru sampai di base camp Bremi, atau yang para pendaki Argopuro kenal itu dengan base camp Pak Arifin, sekitar jam 10 malam. Lumayan lama mereka ketok-ketok itu pintu base camp, tapi gak ada jawaban. Mungkin orang lagi tidur atau lagi keluar. Pada akhirnya mereka mutusin buat tidur di masjid depan kantor polisi Bremi. Sesampainya di masjid, Rudy sholat sebentar. Habis itu dia tidur di teras masjid, sedangkan si Lia tidur di dalam. Pagi hari, tanggal 1 Maret, Rudy bangun, terus dia pergi mandi. Disusul sama Lia yang gak lama kemudian bangun juga.
Setelah itu mereka berdua pun balik ke base campnya Pak Arifin buat ngurus si Maksi dan segala macem. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol diketahui kalau dari beberapa hari terakhir belum ada yang naik Argo Puro lewat Bremi. Karena emang kebanyakan pendaki itu lebih suka naik Argo Puro lewat Baderan. Soalnya jalurnya bisa dibilang lebih enak lah. Oke lah, setelah semua udah kelar, sekitar jam 10 pagi, mereka berdua mutusin buat make jasa ojek sampai batas awal pendakian. Belum ada kendala apa-apa, dan di sini pendakian pun dimulai. Awal-awal perjalanan masih lancar. Sekitar jam 2 siang, hujan mulai turun, agak deres, dan mereka berdua pun buru-buru make jas hujan. Mereka terus tuh jalan sampai kira-kira jam 4 sore. Dan hujan masih turun lumayan deras. Akhirnya mereka pun mutusin buat neduh sembari istirahat sebentar. Dan di sini kejanggalan dimulai. Ketika mereka berdua istirahat sambil neduh itu, selang berapa lama datang nih orang dari arah Baderan. Setelannya kayak pendaki, lengkap bawa tas, tapi mukanya Rudi nggak bisa lihat jelas. Pas pendaki itu lewat, Rudi tegur lah kan tuh, "Bang, sendirian?" Anehnya di sini, itu pendaki cuman diem aja. Nggak tahu apa dia ini emang nggak denger atau lagi buru-buru. Dia cuman jalan aja tuh dengan langkah kaki yang cepet. Padahal jalur yang pendaki itu lewatin adalah turunan curam, ditambah hujan lagi. Jadi licin itu jalur udah pasti. Kalian yang udah pernah naik lewat Bremi pasti tahu kan gimana terjala jalur itu. Tapi itu pendaki nggak kepleset sedikit pun. Nggak tahulah, mungkin dia emang jago turunnya. Lia nanya, "Jalur kayak gini kok bisa ya dia jalan cepet kayak gitu? Kita aja naiknya susah." "Mungkin dia pakai sepatu bola kali, kan bawahnya tajam tuh, nancep di tanah." Rudi bercandain aja supaya Lia ini nggak mikir yang aneh-aneh. Oke lah, setelah dirasa cukup istirahat, mereka pun melanjutin perjalanan. Mereka sampai di danau taman hidup itu, maghrib. Dan di situ mereka langsung ngedirin tenda, terus masak dan bikin kopi. Hujan udah reda waktu itu. Setelah makan, si Lia pamit buat tidur duluan. Sedangkan si Rudi masih nongkrong di depan tenda sambil ngerokok. Tapi gak lama kemudian, hujan deras turun lagi. Dan ketika Rudi masuk ke dalam tenda, ternyata air hujan itu merembes masuk ke dalam. Nggak tahu ya, mungkin karena pemasangan tenda yang kurang bener, makanya air itu masuk. Atau bisa juga bahan tendanya ini jelek. Nah, si Lia mungkin karena saking capeknya, dia nggak bangun sama sekali. Padahal itu air udah kena badannya. Tapi nggak lama kemudian, akhirnya dia bangun juga. Dan mereka berdua pun mindahin posisi tenda. Nah, sekitar jam 7 atau jam 8 malam waktu itu ya, agak lupa. Akhirnya hujan mulai reda nih. Di taman hidup itu ada beberapa tenda lain juga. Jadi Rudi sama Lia nggak sendirian di tempat seluas itu. Ketika hujan reda, pendaki-pendaki yang ada di tenda lain keluar dan ngajakin ngobrol Rudi sambil nawarin cemilan sama kopi. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, si Rudi iseng nanya, "Bang, tadi waktu saya naik, ada pendaki yang turun ya? Sendirian kalau nggak salah." "Nggak ada bang, rombongan pertama dari Baderan yang nyampe di sini, rombongan kita." Di situ, Rudi udah mulai parno. Dia mikir, lah, terus yang turun tadi siapa? Setelah ngobrol-ngobrol gitu, Rudi pun pamit buat balik ke tenda. Pengen istirahat karena besok mesti ngelanjutin perjalanan. Tengah malam, Rudi dibangunin sama Lia. Dia minta dianterin buang air kecil. Karena Rudi kecapean, dia bilang ke Lia, "Udah, kencing deket tenda aja, gak ada yang ngeliat ini." Mungkin karena Lia gak berani pergi sendirian, akhirnya dia ikutin lah sarannya Rudi itu buat kencing di deket tenda. Keluar dia tuh kan. Gak lama kemudian, dia balik lagi nih. Tapi sambil nangis-nangis kayak orang yang ketakutan. Rudi nanya, "Lah lu kenapa?" Bukannya dijawab, dia malah terus-terusan nangis. Rudi pun nyoba buat nenangin dia sampai Lia ini tidur. Gak tahu kenapa,
Setelah si Lia nangis itu, si Rudy jadi nggak bisa tidur. Nah, pas lagi dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba samar-samar kayak ada suara tapak kaki orang yang lagi jalan muterin tenda. Rudy terus bangun dan dia buka tuh resleting tenda. Sret. Dan dia ngintip. Lu mau tahu apa yang ada di luar tenda? Ada kaki. Mbak Mas, ada kaki. Dan itu kaki buluan warna hitam. Gede banget. Di situ Rudy takut setengah mati. Dia tutup lagi tuh resleting, terus dia pergi tidur tuh, berusaha buat tidur. Besok paginya, sekitar jam 7, Rudy dibangunin sama Lia. Ternyata Lia ini udah masak dan bikin minuman hangat buat mereka berdua. Selesai sarapan, mereka pun ngeberesin tenda dan segala macem. Dan pada jam 9, mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke puncak Argopuro. Perjalanan alhamdulillah lancar. Dan mereka sampai puncak itu jam 3:30 sore. Selesai nikmatin puncak itu, gak terasa, langit udah mulai gelap. Akhirnya mereka turun dari puncak dan ngecamp lagi di Cemoro Limo. Setelah ngedirin tenda, mereka pun kayak biasa, masak, bikin kopi, sama makan cemilan sambil ngobrol-ngobrol, sekalian nungguin mungkin nanti ada pendaki yang datang dan ngecamp juga di situ. Tapi ternyata sampai sekitar jam 8 malam gak ada satupun pendaki yang lewat. Yang artinya cuman ada satu tenda di Cemoro Limo itu, yaitu tenda mereka berdua. Namun malam kedua itu, alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Cuman kedengeran suara-suara hewan aja. Ya biasalah itu. Di hari ketiga, mereka berdua jalan balik lagi ke Taman Hidup. Dan masih biasa-biasa aja. Mereka sampai di Taman Hidup itu malam. Nah, di malam inilah terjadi sesuatu yang gak bakalan bisa dilupain sama Rudy. Di Taman Hidup itu ada satu tenda lain selain tendanya Rudy, yaitu tenda rombongan asal Surabaya. Seperti biasa, Rudy ngobrol-ngobrol sama rombongan pendaki asal Surabaya itu sampai agak maleman dan Rudy pun mutusin buat balik ke tenda. Nah, di dalam tenda, gak tahu Rudy dapat pikiran dari mana, si Rudy ngelakuin hal yang menurut dia gak pantas buat dilakuin. Apalagi di atas gunung kayak gitu. Jadi, dia sama Lia sempat pelukan dan ciuman. Tapi, gak lebih dari itu. Setelah itu, dia mulai ngobrol-ngobrol lagi dan bercanda sama Lia. Terus, gak tahu kenapa, tiba-tiba Lia bilang sambil dengan nada bercanda, nanti kalau gue bangun terus tiba-tiba ketawa, gimana ya reaksi lu? Rudy bilang, jangan ngaco lu. Udah tidur. Pada akhirnya mereka berdua pun tidur. Belum sepenuhnya tidur, tiba-tiba Rudy ngedenger bayi. Bayi dari mana? Itu kan lagi di atas gunung. Dan ternyata Lia kebangun dan dia bilang kalau dia juga ngedenger suara bayi itu. Tapi di situ Rudy bohong. Dia nggak ngaku kalau dia juga ngedenger. Dan dia berusaha buat nenangin Lia. Dia bilang ke Lia, gue nggak denger tuh. Mungkin lu aja yang kecapean kali, makanya denger yang aneh-aneh. Rudy berusaha buat nggak bikin Lia takut. Padahal kenyataannya Rudy ini udah takut banget. Dia paksain tuh buat merem. Berharapnya sih tidur, tapi nggak bisa karena semakin dia merem, itu suara-suara yang nggak tahu dari mana mulai bermunculan. Mulai dari suara bayi nangis, suara tapak kuda, dan terakhir ini yang bikin Rudy sampai nangis, suara gamelan Jawa. Di situ dia nggak ngerti apa dia ini lagi halu atau gimana sih, karena saking takutnya dia cuma bisa doa aja tuh sambil nyoba buat tidur, dan pada akhirnya dia bisa tidur juga. Sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, tiba-tiba Rudy yang lagi enak-enak tidur kebangun lagi karena dia ngedenger
ada suara kaki yang diseret, muterin tenda. Terus tuh suara kedengeran sampai beberapa menit. Dan pada akhirnya hilang. Rudy mulai keinget sama apa yang dibilang Lia tadi. Ntar kalau gua tiba-tiba bangun terus ketawa, gimana reaksi lu? Akhirnya Rudy tiduran sambil natap mukanya Lia. Ditatap terus tuh mukanya Lia sampai sekitar 10 menitan. Nah di sini nggak tahu kenapa, semakin Rudy tatap mukanya Lia itu kayak berubah. Lama-lama tuh mukanya Lia jadi kayak tua dan keriputan. Rambutnya pelan-pelan berubah jadi putih. Dengan kata lain, mukanya Lia ini kok berubah jadi nenek-nenek. Rudy udah mau nangis lagi di situ. Pengen teriak minta tolong, tapi nggak bisa. Dia cuman bisa baca doa terus balik badan, ngebelakangin Lia dan ngadep ke dinding tenda. Tapi teror belum selesai sampai di situ. Ketika dia ngadep ke arah dinding tenda itu, lu mau tahu apa yang terjadi? Dari dinding tenda itu ada muka yang nempel. Di situ dia langsung teriak dan lari ke tenda sebelah, ke tendanya pendaki-pendaki asal Surabaya. Mungkin karena saking kencengnya teriakan Rudy, pendaki-pendaki Surabaya itu keluar dan langsung nyamperin dia. Ditanyain lah kan tuh, kenapa? Tapi Rudy nggak jawab apa-apa, dia masih kelihatan panik. Pendaki-pendaki itu lalu bikinin Rudy minuman anget sambil berusaha buat nenangin dia. Rudy belum mau cerita apa-apa di situ. Tapi dia minta tolong ke pendaki-pendaki asal Surabaya itu buat nemenin jagain Lia di depan tenda sampai matahari terbit. Pendaki-pendaki itu kebingungan, tapi karena kasihan si Rudy ini, ya udahlah, mereka pun mau buat nemenin. Singkat cerita, pagi harinya Rudy yang masih ketakutan minta tolong ke pendaki-pendaki itu buat ngebangunin Lia. Setelah salah satu pendaki itu ngebangunin Lia, si Lia pun keluar dari dalam tenda. Di situ Rudy masih takut dan gak berani buat natap mukanya Lia. Lia pun nyamperin Rudy dan nanya, "Lu udah bangun dari tadi ya?" Rudy gak berani jawab karena dia takut kalau Lia masih kayak tadi, masih kayak nenek-nenek. Lia yang bingung terus bilang, "Lu ditanyain kok diam aja?" Rudy pun mulai ngeberaniin diri tuh buat ngeliat ke Lia, buat mastiin kalau itu bener-bener Lia. Nah pas dilihat, bener, itu adalah Lia. Mukanya udah balik normal. Setelah itu Rudy udah agak tenangan dan mereka berdua pun sarapan bareng sama pendaki-pendaki asal Surabaya itu. Sekitar jam 9, mereka mulai jalan turun. Di perjalanan, Rudy masih keinget sama kejadian yang tadi malam. Dan dia masih ketakutan sampai-sampai tasnya dibawain sama salah satu pendaki asal Surabaya. Untungnya, di perjalanan turun ini, gak ada gangguan-gangguan lagi. Dan mereka sampai di base camp Pak Arifin jam 3 sore. Di base camp itu, barulah Rudy berani cerita tentang kejadian semalam. Dan ternyata pendaki-pendaki asal Surabaya itu juga ngedenger yang suara bayi nangis. Dan kalian ingat kan? Pas Lia buang air kecil di deket tenda, terus dia balik lagi sambil nangis-nangis. Dia bilang kalau pas lagi buang air kecil itu, dia diliatin sama sosok tinggi, besar, hitam, yang bulunya itu lebat. Apa kaki sosok itu yang Rudy lihat pas dia buka resleting tenda? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Woi, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.